Perhatian seluruhnya berdiri. Siap. Berikan salam. Selamat siang. Baik, selamat siang untuk semua. Boleh satu orang siswa untuk memimpin doa sebelum kita memulaikan aktivitas belajar di siang hari ini, dipersilakan. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Hadirannya Angel, Angelina, Artika, Jessico, Lady, Mikaela, Monica, Kimberly, Prapaska, Rifandi, Mafindi, Rino, Selomita, Yosi, Julius. Oke, jadi semua hadir ya. Jadi semua hadir. Coba perhatikan samping kiri, samping kanan. Sudah rapi atau ada sampah? Pakaian dibersihkan demi kenyamanan kita untuk KBM hari ini. Sudah? Sudah rapi? Sudah. Ya, baik. Untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan teks cerita sejarah. Ada yang masih ingat berkaitan dengan materi ini? Ada? Ada. Oke. Silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kita telah mempelajari tentang struktur teks cerita sejarah, yaitu antara lain pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, penunjukan konflik, puncak konflik, penyelesaian, dan koda. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi dulu. Ketiga, Bapak akan hitung sampai ketiga. Kita akan mulai bersama-sama ya dengan sikap cara menyanyikan lagu Mars PPK. 1, 2, 3. Anda ketahui atau yang kalian ketahui berkaitan dengan teks cerita sejarah? Oke, baik, silakan. Jadi, novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon, rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Oke, baik, terima kasih. Silakan dulu. Kemudian yang lain, adakah yang di antara kalian yang pernah membaca teks cerita sejarah atau disebut sebagai novel? Teks cerita sejarah atau novel ada? Oke, silakan Monica. Saya pernah membaca novel Arus Balik dan Mangir karya Pramudia Ananta Tower, atau novel-novel sejarah lain yang berlatar belakang sejarah kerajaan Majapahit yang berjudul Kemelut Majapahit karya S.H. Mintarja. Oke, baik, terima kasih ya. Kita berikan apresiasi untuk Bapak kalian perhatikan dulu itu Salindia yang Bapak sudah tampilkan di depan. Dari Salindia ini kita akan belajar untuk kompetensi dasar. Di situ bisa kelihatan kita akan belajar berkaitan dengan kompetensi dasar 4.2
mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Kemudian indikatornya, indikator pencapaiannya yaitu menyusun nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Itu untuk indikatornya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian dapat menyusun nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Jadi saat ini Bapak akan menampilkan sebuah video dan video cerita sejarah dan sebuah teks. Nanti sebentar produk yang kalian buat atau sebuah tulisan yang akan kalian buat sebentar berdasarkan dari hasil teks atau hasil video yang akan kalian simak di tayangan video ini. Kalian lihat sebuah tayangan video tadi, apa ada pendapat dari kalian setelah kalian melihat tadi atau menyimak video tadi? Apa ada? Silakan menjelaskan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Menurut sepengetahuan saya, salah satu nilai yang terkandung dalam cerita sejarah adalah nilai moral, di mana nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, baik ya, terima kasih. Kita berikan apresiasi dulu. Jadi itu kalian duduk berkelompok sesuai yang sudah Bapak bagikan. Sesuai Bapak bagikan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kalian mengambil posisi. Untuk kelompok 1 ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. LKPD yang Bapak bagikan, di situ sudah ada soalnya, teks cerita sejarah, dan sudah ada teksnya. Kita buat kesepakatan dulu untuk pengerjaan proyek kita pada saat ini. Sesuai dengan analisisnya, kita akan menganalisis nilai-nilai. Dari kelompok 1, boleh berikan pendapat, boleh berapa menit proses pengerjaan? Yang kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, jadi kelompok 1 dan 4 sepakat 60 menit. Jadi Bapak akan berikan waktu 60 menit dari sekarang untuk kalian menyelesaikan atau menyusun proyek kalian atau lembar kerja yang sudah kalian dapati. Jadi mohon ketua kelompok memperhatikan kelompok masing-masing anggota kelompoknya agar aktif. Kalau ada yang sulit ditanyakan. Oke, silakan kerjakan masing-masing kelompok, silakan lanjutkan. Dari kelompok 4, apa ada kesulitan untuk pengerjaan? Ya, jadi sudah sesuai LKPD ya. Kalian kerjakan di sini berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Semua ketua kelompok aktif? Oke. 3, apa ada kesulitan? Tidak. Jadi sesuai yang sudah Bapak sampaikan tadi, jadi di sini kalian akan mengerjakan nilai-nilai yang terkandung. Di situ ada nilai-nilai, ada 5 yang kita akan analisis. Oke, lanjut, bisa? Bisa. Oke. Nilai moral, nilai sosial, Oke, lanjut ya. Semua anggota kelompok aktif? aktif. Oke, baik kelompok 1. Kelompok 1 ada masalah berkaitan dengan LKPD-nya? Tidak?
Silakan kembali ke tempat. Dalam menyusun atau menulis nilai-nilai apa yang ada dalam teks cerita sejarah ini. Jadi itu tadi. Jadi kita sekali lagi kita berikan apresiasi untuk semua. Oke, terima kasih ya. Jadi itu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Karena coba berdiri dulu. Coba berdiri. Ya, oke ya. Jadi sebagai refleksi kita sudah membahas tadi. Pertama berkaitan dengan teks cerita sejarah yaitu Koan dan Iqbal. Di dalamnya ada nilai apa? Ada nilai-nilai kehidupan. Terdapat berapa? 5. Jadi terdapat 5 nilai kehidupan yang ada dalam teks cerita sejarah. Jadi kita sudah dapat melihat dalam pembelajaran ini bisa kita kutip dari kehidupan kita ternyata berkaitan dengan nilai A, B dan seterusnya ini. Semangat semua? Semangat. Oke, silakan duduk. Ya. Karena mengingat waktu, Bapak akan lanjut. Jadi dari nilai-nilai yang kita pelajari tadi, itu bisa kita kutip di kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh kan, tadi sudah seperti Bapak jelaskan, ada nilai agama. Jadi nilai agama itu yang bisa kita kutip dari cerita Toar dan Rubiwon. Oke, jadi Bapak mohon apa yang kita pelajari di pembelajaran saat ini berkaitan dengan apa pula berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan, itu bisa kita ambil nilai positifnya. Untuk tugas, Bapak akan memberikan post-test. Bapak akan memberikan post-test kepada kalian. Post-test akan Bapak kirim melalui Google Form. Google Form Bapak akan kirim. Tapi kalian akan buat itu di rumah. Jadi Bapak akan kirim di gawai kalian. Di gawai masing-masing kalian akan mengirim sebentar. Kalian akan respon kembali apa yang sudah Bapak kirimkan melalui tugas itu ya. Oke, jelas? Untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang berkaitan dengan sebuah novel. Jadi kita akan membahas tentang sebuah novel untuk pertemuan selanjutnya. Oke, cukup jelas sampai hari pertemuan saat ini. Untuk penutup pembelajaran kita, karena kita sudah awali pembelajaran tadi dengan doa, jadi ada baiknya kita mengakhiri pembelajaran saat ini dengan doa. Mohon kesediaan dari satu orang siswi, karena tadi perwakilan dari kaum pria, sekarang dari kaum wanita. Dipersilakan. Siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Karena kita akan berdoa, kita semua berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga proses pembelajaran kami boleh berlangsung dan berjalan dengan baik. Semoga materi yang kami terima tadi itu boleh bermanfaat bagi kami semua. Dan saat ini kami akan pulang, kiranya Tuhan boleh memberkati perjalanan kami agar bisa sampai di rumah kami dengan keadaan yang selamat. Ya Tuhan, inilah doa kami dan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih, silakan kembali. Jadi sekali lagi terima kasih. Perhatian. Berikan salam. Oke, sekali lagi terima kasih.